Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dalam dialog interaktif Ramadan. Seperti biasa di pagi hari ini kita bersiaran atau juga mungkin ngobrol atau berdialog terkait seputar Ramadan dan tentunya dengan tema menarik yang juga Anda bisa ikuti melalui kanal YouTube dan Anda nanti bisa bertanya atau juga mungkin berkomentar juga terkait pembahasan kita. Hari ini kita akan membahas mengenai meneladani amalan Rasulullah di bulan Ramadan yang tentunya nanti juga kita akan bahas dengan Kepala Divisi Kurikulum LPP Huhamka, Bapak Said Matondang MA yang juga mengajak untuk bisa nanti bertanya atau juga membahas ya terkait dengan topik kita. Sekali lagi, Anda bisa nanti bergabung di 0215869000 atau juga melalui pesan singkat WA dan juga SMS ya 0811 806543. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Pak Said. Salam Pak Dedi. Ya, kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Dedi. Baik, Pak Said, ini kalau bicara soal bulan Ramadan tentu tidak jauh-jauh bagaimana juga agar pahalanya juga makin melimpah, yaitu dengan melakukan amalan-amalan Rasul. Nah, tentu apa yang sebenarnya bisa dilakukan, apalagi aktivitas Rasul di 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, dan 10 hari akhir Ramadan. Tentu ini apa saja yang mungkin sekiranya perlu dipersiapkan atau dilakukan, Pak Said? Silakan. Ya. Terima kasih Pak Dedi, pemirsa pendengar Radio El Sinta yang berbahagia. Tentu yang pertama, Ramadan ini kan bulan yang istimewa. Ya, betul. Yang kata Rasulullah mulai dari bangun tidur sampai tidurnya kembali itu bernilai ibadah. Nafas yang kita keluarkan itu dinilai tasbih. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa juga dinilai ibadah oleh Rasulullah SAW, manakala tentu tidurnya adalah untuk mempersiapkan stamina. Jangan dari terbit fajar hingga terbenam matahari juga bawaannya tidur aja. Iya. Jadi begitu istimewanya bulan Ramadan sehingga memang Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk tentu ketika puasa. Ya, bagaimana ibadah puasa itu diawali dengan sahur. Nah, Rasulullah biasa mengakhirkan sahur tentu dengan makanan-makanan yang tidak berlebihan. Tentu dan yang dimakan adalah makanan-makanan yang bergizi, bukan makanan semaunya kita. Agar apa? Agar tubuh kita juga punya stamina yang baik. Yang kedua tentu saat berbuka. Ya, ketika sahur Rasulullah mengakhirkan, ya kemudian memperbanyak juga istighfar, ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di dalam Al-Quran dicontohkan oleh Allah bagaimana Rasulullah itu di akhir-akhir sahur memperbanyak dengan istighfar. Kalau kita ini kan banyak kayaknya gendang-gendang itu keluar yang rame-rame. Ya, seharusnya memperbanyak istighfar. Nah, pada saat berbuka, nah Rasulullah menyegerakan berbuka, bukan berarti mentang-mentang kita kuat, nanti saja setelah azan berkumandang baru kita sholat dulu, baru kemudian berbuka. Tidak seperti itu. Dan saat berbuka, Rasulullah hanya memakan dikatakan 1-3 kurma, gitu kan? Tidak berlebih-lebihan juga seperti kita ini ketika siang hari itu kayaknya semua mau kita makan itu, mau kita persiapkan. Seharusnya ketika Ramadan kita mengefisiensikan pengeluaran, tetapi malah di bulan Ramadan ini kadang-kadang pengeluaran kita lebih besar. Jadi membengkak ya? Iya, lebih membengkak dibanding bulan-bulan yang lain. Nah, ini tentu perlu kita koreksi juga kalau mau meniru Rasulullah. Nah, kemudian kalau malamnya Rasulullah sholat malam, ya kan? Sholat malamnya Rasulullah bahkan di awal-awal 10 hari pertama itu Rasulullah sudah i'tikaf. Kemudian berubah lagi di 10 malam kedua i'tikaf. Dan Rasulullah kemudian mengintensifkan 10 malam terakhir untuk i'tikaf untuk meraih malam Lailatul Qadar. Nah, ini tentu kenapa istimewanya malam Lailatul Qadar, malam di mana siapa yang beribadah pada malam itu sama dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Nah, ini kita perlu koreksi juga ini. Kita malam 10 hari terakhir sibuk pulang kampung ini. Iya, ada yang sudah bersiap-siap ya Pak Said. Iya, hari-hari terakhir harusnya kita mulai serius ya, fokus. Kita disibukkan dengan
pergi malam ke Lailatul Mall ya. Malam-malam ada di mall. Nah, ini tentu perlu kita persiapkan sejak dini. Mari kita banyak lakukan perubahan-perubahan. Bahkan para travel, apalagi sekarang sudah mulai dibuka ke Mekah ya. Rasulullah bahkan memotivasi siapa yang melakukan umrah pada bulan Ramadan sama pahalanya dengan ibadah haji. Masya Allah. Itu selain itu juga memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, ini karena Ramadan ini bulannya Al-Quran. Selain banyak lagi secara sosial, Rasulullah juga sangat dermawan. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah lebih dermawan di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Jadi karena Rasulullah tahu benar dan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, siapa yang memberi satu kurma untuk berbuka puasa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Jadi puasa bukan berarti kemudian tidak memberi manfaat kepada sosial. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita. Selain juga Rasulullah banyak juga mengajarkan doa-doa yang sering kita baca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini zikir-zikir secara spiritual. Jadi secara spiritual dikuatkan dengan baca Quran, dengan puasa, dengan zikir. Tetapi secara sosial Rasulullah juga tetap melakukan interaksi-interaksi yang baik, bahkan lebih banyak membangun aktivitas-aktivitas sosial ya. Bahkan dalam sebuah hadis itu ketika Rasulullah mengatakan dalam selamat datang bulan Ramadan itu, siapa yang menyambungkan silaturahim, Allah akan berikan kasih sayangnya di akhirat. Siapa yang meringankan pekerjaan. Nah, termasuk sosial juga ini. Ya, bagi kita yang memiliki karyawan, ringankan pekerjaan para karyawan kita, nanti Allah akan ringankan hisab kita di akhirat. Nah, ini Pak Dedi dan pendengar Radio El Sinta. Ya, Pak Said, ini kalau tadi kan cukup banyak ya Pak Said mengungkapkan bahwa kita melakukan amalan-amalan yang memang menjadi rutinitas Rasul, yaitu tadi sholat malam, istighfar, baca Al-Quran, sedekah, zikir. Nah, lalu bagaimana bicara soal pahalanya? Nah, itu apakah ini ada keutamaan yang atau mungkin pembeda dari bulan-bulan biasanya? Bagaimana kita meraih pahalanya dan bagaimana nanti mungkin ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama bulan Ramadan ini? Ya, jadi kalau bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, bahkan tidak bisa dinilai. Ketika di bulan-bulan lain siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan 10 kebaikan. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali. Tetapi di bulan Ramadan Allah melipat gandakannya dan tidak dinilai. Makanya asyamuli, seluruh aktivitas ibadah yang kamu lakukan, kata Rasulullah, nanti dinilai langsung oleh Allah. Ini saking mulianya ya, kata para ulama kita, sudah tidak bernilai lagi. Bahkan termasuk malam Lailatul Qadar itu. 1000 itu bermakna banyak gitu. Sulit dihitung gitu. Seperti kalau kita bilang ada kaki 1000 ya. Kaki 1000 kan apa? Benar-benar 1000 kan? Tidak. Iya. Ya, jadi nilainya banyak sekali begitu. Sampai Rasulullah dalam sebuah kisah dikatakan ketika Iskandar Zulkarnain memerintahkan kepada tentaranya akan melewati sebuah sungai, maka ambillah apapun yang kalian injak di dalam sungai itu. Setelah diambil, kemudian dimasukkan ke kantong, kemudian sampai di kota, mereka buka, semuanya emas. Begitu mulianya bulan Ramadan itu, sampai semuanya jadi emas begitu. Ya. Pahalanya tidak bisa dinilai lagi dengan hitungan-hitungan. Itu. Jadi kalau kita boleh serakah, bahasa tanda kutip ya serakah, dalam arti meraih sebuah pahala yang dijanjikan oleh Allah yang berlipat-lipat itu boleh ya sebenarnya Pak Ustadz? Oh, ada 2 tamak yang boleh dilakukan kata Rasulullah. Tamak serakah itu yang pertama, serakah ketika kita menuntut ilmu. Yang kedua, tamak dan serakah ketika berderma. Wah, ini Ramadan ini bulan yang luar biasa deh, dengan tamaknya kita, dengan keserakahan kita untuk melakukan ibadah-ibadah, apalagi membaca Al-Quran. Ya, kita tahu benar dengan turunnya Al-Quran itu
menjadi mulia semuanya. Malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran, itu menjadi mulia karena Al-Quran. Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran itu menjadi mulia, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, kota yang diturunkannya Al-Quran menjadi kota yang haram, yang mulia. Ya. Kota Makkah dan kota Madinah. Nah itu. Ya. Ya, Pak Said, kalau kita bicara soal amalan, kayaknya tidak cukup juga kalau kita bicara soal hal-hal yang merusak gitu ya. Artinya saat kita sudah melakukan amalan-amalan, sudah ada nanti pahala yang disiapkan oleh Allah. Nah, bagaimana agar amalan apa saja sih yang sebenarnya juga bisa turut mempengaruhi kegiatan-kegiatan kita yang bersifat positif. Nah, ini apa saja yang mungkin harus diperhatikan juga agar tidak dilakukan atau tidak mengurangi pahala yang tadi? Iya, dari satu ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasul, ya Rasul, amal apa yang paling utama di bulan Ramadan ini? Kata Rasulullah, puasa itu al-imsak. Jadi al-imsak itu artinya menahan, ya menahan diri dari kejelekan-kejelekan, menggunjing dan seterusnya. Ya, jadi kalau dalam bahasa puasa itu asyam al-qiyam, ya. Puasa paginya kita menahan diri, menahan hawa nafsu, sebagaimana juga yang kita sering dengar ketika Rasulullah perang Badar saat pulang Rasulullah bersabda, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jihadun nafs. Ya, kita akan pulang dari perang kecil menuju perang yang sangat besar. Sahabat bertanya, ya Rasul, perang Badar itu perang besar. Tapi mengapa engkau katakan perang kecil? Kata Rasulullah, ada yang lebih besar lagi dari perang Badar, yaitu perang melawan hawa nafsu, karena dilakukan setiap hari, setiap detik. Ya, jadi al-imsak, puasa artinya menahan. Jadi menahan segala perbuatan-perbuatan yang merusak, menggunjing. Ya, bahkan Rasulullah pernah ketika lewat rumah sahabat, didengarnya Rasulullah mendengar sahabat itu memaki-maki asisten rumah tangganya. Diperintahkan oleh Rasulullah ambil makanan, kemudian Rasulullah ketuk pintu rumah sahabatnya. Kata Rasulullah, makanlah. Kata sahabat yang di rumah itu, ya Rasul, bukankah sekarang kita sedang berpuasa? Kata Rasulullah, bagaimana mungkin kamu berpuasa tetapi kamu tidak menahan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Nah, yang kedua, qiyam. Qiyam itu menegakkan. Apa itu kita tegakkan? Qiyamul Ramadan, ya, qiyamul lail, ya, menegakkan sholat malam, kemudian menegakkan keadilan juga, kan seperti itu. Jadi siam dan qiyam. Siam artinya menahan dan qiyam artinya menegakkan. Ya, menegakkan hal-hal yang baik. Semuanya itu seperti itu, Pak Didi. Ya. Artinya di bulan Ramadan itu musuh yang utama tuh sebenarnya siapa sih, Pak Ustadz? Artinya apakah diri sendiri, nafsu, atau mungkin ya tadi ada setan gitu, atau bahasanya kan kadang-kadang ada kiasan setan itu dibelenggu gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana menjelaskannya? Kadang-kadang orang malah mengartikannya, kok setan masih ada yang keluar ya? Kok masih ada yang berbuat buruk ya begitu? Nah, itu sebenarnya bagaimana penjelasannya? Iya. Jadi yang paling Rasulullah khawatirkan itu di akhir zaman bukan manusia menyembah matahari, bukan menyembah patung, karena manusia tahu matahari dan patung itu bukan Tuhan. Tetapi yang dikhawatirkan Rasulullah itu adalah manusia menyembah nafsunya. Dalam Al-Quran dikatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat banyak di antara manusia itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi seolah-olah dia melakukan segala sesuatu itu berdasarkan hawa nafsunya. Jadi yang paling berat sebenarnya hawa nafsunya. Setan juga di akhirat itu nanti ketika diprotes, manusia kenapa kamu melakukan maksiat? Kita kan selalu bilang karena digoda setan. Kata setan, saya kan hanya membisiki saja. Yuwaswisu bisudurin nas. Setan pinter benar. Saya kan cuma membisiki, ayo kita ke sana, ayo kita menipu dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang bertanggung jawab ya kita. Nafsu kita. Nah, jadi yang paling besar itu sebenarnya nafsu kita. Jadi setan dibelenggu oleh siapa? Oleh nafsu kita. Kita belenggu dengan ibadah-ibadah kita. Ya, setannya tetap ada karena setan itu minal jinnati wan nas, dari kelompok jin dan kelompok manusia. Jadi manusia yang melakukan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan agama namanya syaiton, syaitona. Asal katanya dari kata syatona artinya ba'uda, artinya yang menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan baik. Ya, ini perlu diwaspadai ya, karena saat ini kita selalu menyalahkan setan bahwa sebenarnya kita juga sebenarnya harus punya
kekuatan diri batin dan juga lahir untuk bisa sama-sama tadi menahan itu tadi ya. Karena itu kita sebenarnya mampu gitu ya, tapi tinggal kita maksimalkan lagi bagaimana menahan itu. Baik, kita libatkan pendengar juga ya Pak Ustadz Said. Ini kita ajak pendengar juga mungkin bisa memberikan tanggapan terkait meneladani amalan Rasulullah di bulan Ramadan. Tentunya ini juga mudah-mudahan bisa menambah amalan kita, pahala kita, dan mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Atau mungkin Rasulullah sendiri juga tidak ingin kita melakukan hal-hal seperti itu di bulan Ramadan ini. Kita ada Pak Haris di Cengkareng. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dedi. Iya. Dan assalamualaikum Pak Ustadz Said Matondang. Waalaikumsalam Pak Haris. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Haris. Ya, sesuai tema, banyak yang menyampaikan di masjid-masjid amalan-amalan di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi sayangnya itu hampir tidak ada yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu mempraktekkan Al-Quran itu dengan kapasitas sebagai umaro, ya, pemimpin berbagai umat yang ada pada saat itu, dan tidak berharap upah ataupun imbalan dari bawah. Itu ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Nah, sangat berbeda dengan pemimpin masa kini. Sudah diupah masih korupsi. Ini bagaimana nih Ustadz, kok terbalik gitu maksud saya itu, kok suasananya Islamnya itu terbalik dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa ditanggapin Pak Ustadz ya. Kemudian ada juga Pak Okta di Cilengsi. Assalamualaikum Pak Okta. Assalamualaikum Bung Dede. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Matondang. Waalaikumsalam. Kali gini ada pertanyaan pendek nih menarik. Tadi kalimat Pak Matondang mengatakan bahwa Nabi buka puasa sama satu korma. Itu menarik sih, kepikiran gitu Pak Matondang. Saya kan ini selalu safari dari masjid ke masjid ya, buka udah puluhan tahun ya begitu. Pindah-pindah masjid lah istilahnya kan. Sekarang udah tua nggak jauh-jauh dekat-dekat aja sekitar ini. Dulu muda keliling malah. Iya. Saya nih Pak pengen nyoba gitu. Udah keburu habis Pak makanan Pak. Kita makan satu korma, udah kita diam menunggu sholat. Dipantengin kali Pak. Kenapa? Datang lebih cepat kali Pak. Ya kan ini beduk. Kita ambil satu korma misalkan nih ya. Kita habis itu nunggu sholat 10 menit atau berapa menit. Nah kita habis sholat udah habis Pak lauknya Pak. Udah nggak ada lagi tuh nasi kotak segala macam udah hilang. Susah jadi nerapin Pak, lapar lagi perut kita. Jadi itu pertanyaan pertama, bagaimana? Nggak apa-apa kan Pak kalau misalnya kita langsung makan lontong, bakwan segala macam. Kadang langsung makan nasi kotak daripada habis. Yang kedua, kenapa nggak ada sahur bersama? Selalu ada buka bersama. Sahur bersama kenapa nggak ada di masjid ya? Padahal menarik juga tuh Bang Dedi ya. Nah terakhir ada pertanyaan menarik mengenai ini Pak. Kenapa di Indonesia terutama ada haji, depannya nama orang Haji Okta, Haji Dedi. Umar bin Khattab aja nggak pakai Haji Umar bin Khattab, nggak pakai Pak. Itu idola saya tuh Umar bin Khattab. Jadi haji itu sebenarnya apa sih istilah? Kenapa hanya di kita kali Pak, di Malaysia atau mana? Saya tahu nggak ada tuh kalau nggak salah ya. Dan dua lagi pertanyaan pendek, orang kan gampang banget dipanggil Ustadz. Boleh ilmunya tinggi dikit, Ustadz woy. Belum tentu Ustadz itu tinggi, betul-betul paham lah. Dan terakhir mengenai istilah kiai Pak. Sebenarnya dalam Islam ada nggak sih Pak istilah kiai ini? Yang saya tahu saya di Islam kiai itu apakah bahasa agama kita? Kiai itu istilahnya ya. Kiai A, Kiai B, nama orang kan depannya kiai dulu. Bagaimana penempatan nama kiai itu ada nggak di dalam Islam? Begitu Bang Dedi ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mungkin sering menjadi perbincangan kita, tapi kadang juga sulit untuk menafsirkannya bagaimana sebenarnya hal-hal yang tadi ya. Kita langsung ke pendengar selanjutnya. Kali ini ada juga Pak Amal di Tangerang. Selamat pagi Pak Amal. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Amal. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, ini kan saya mau tanya nih, kan katanya kalau mulutnya orang berpuasa itu kan baunya wangi sama dengan minyak kasturi gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya, tapi banyak orang yang berpuasa itu tapi mulutnya ngerasain orang. Apakah itu masih bisa terkategori orang yang tergolong mulutnya bau minyak kasturi? Ngerasain gitu. Orang tuh ngatain orang atau bagaimana? Ya intinya begitulah ya. Gitu. Ya, terus yang disebut mulutnya orang berpuasa yang berbau wangi itu yang seperti apa? Apakah memang orang yang benar-benar selama berbulan puasa itu tidak
melakukan omongan yang kotor, pokoknya yang omongan yang itu tadi saya sebut, misalnya ngerasain orang, apa gitu, segala-galanya gitu Pak. Nah itu sebenarnya gimana gitu Pak, itu aja. Baik, terima kasih Pak Amal di Tangerang ya. Kemudian ada Ibu Ong Maiwa di Pejaten. Assalamualaikum Bu Ong. Waalaikumsalam, Ananda Dedi. Ya, Bu Ong, Pak silakan. Waalaikumsalam Bu. Begini, di dalam bulan Ramadan kita meraih pahala yang sebanyak-banyak. Lalu pertanyaan saya, Pak Said, bagaimana kalau orang mencari atau minta sedekah sepanjang tahun nih Pak? Yang saya lihat untuk suatu pembangunan masjid, ya, apakah itu baik untuk mendapatkan pahala atau untuk kata Bapak, apakah itu juga pengemis? Karena bukan di bulan Ramadan saja, tetapi sepanjang hari yang saya lihat yang ada di Jalan Raya Pasar Minggu. Tidak bosan-bosannya, itu kan membuat kita jatuh hati Pak Ustadz. Karena nggak enak dengan agama lain. Satu. Kedua, bagaimana kalau, mohon maaf nih Pak Ustadz, kalau saya mempunyai nazar, seandainya saya mendapat rezeki dari Allah, tiba-tiba saya bersedekah. Apakah itu termasuk riya? Kalau kita tidak mau menyebutkan, kita hanya mengatakan dari hamba Allah. Itu saja Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 pertanyaan, tapi ini turunannya banyak ini. Mudah-mudahan bisa disimpulkan ya, atau sedikit-tidaknya mungkin juga bisa kita bisa menjabarkan ya lebih mudah begitu ya. Silakan Pak Said. Iya, baik, yang pertama bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin ya. Bahwasanya Rasulullah ini kan ulama dan umaro pada masa saat itu ya. Nah sekarang bagaimana dengan kita ini? Nah karena itu Rasulullah menyampaikan di dalam khutbah awal Ramadan itu bagi mereka para pemimpin yang memperhatikan para karyawannya. Dan puasa Ramadan itu kan punya nilai eksoteris dan esoteris. Nah, jangan hanya berpaku pada eksoteris, tata caranya saja. Tetapi esoteris itu adalah dampak sosialnya. Bila dalam Ramadan kita mampu menahan makanan-makanan yang halal saja di siang hari bulan Ramadan, tentu seharusnya di luar Ramadan kita juga mampu menahan makan makanan yang haram. Kalau yang halal saja kita bisa menjaganya ya, apalagi makanan-makanan yang haram. Nah, karena itu seorang pemimpin ya janganlah udah dikaji besar tadi ya, masih korupsi juga. Betul. Ya ini tadi itulah tugasnya kita ya, memahami benar bahwasanya puasa ini ya harus menahan hawa nafsu tadi. Tegakkan. Jadi siam artinya menahan diri, siam tegakkan juga, tegakkan keadilan ya dan seterusnya Nah, yang kedua mungkin ya tadi ya, bagaimana tentang mau makan lontong langsung dan seterusnya, ya akhirnya kita nggak menahan lagi tuh Pak. Padahal niatnya mungkin ibadah pengennya begitu ya, sesuai sunnah Rasul gitu ya, nanti makannya setelah selesai ibadah begitu. Ya akhirnya karena orang lain ya akhirnya kita terpaksa makan langsung ya begitu ya. Nah ini kita kembali lagi dengan filosofi tadi siam dan qiyam. Ya kadang-kadang memang rasanya ingin nafsu semua ya, tapi 1, 2, 3 setelah kita rasakan cukup Pak. Ya berkali-kali kalau kita rasakan 1 kurma sampai 3 kurma dengan teh manis kan sudah cukup ya. Nanti baru setelah sholat baru kita makan tuh jadi agak enak. Kalau langsung itu rasanya perut juga berat ya kan. Nah seperti itu ya. Kemudian bagaimana apalagi itu Pak? Ini banyak sekali sebenarnya. Ini bagaimana disebut dengan haji, kemudian kiai. Iya. Seperti sama dengan kenapa Ramadan, orang yang Ramadan nggak disebut puasa gitu ya, sama-sama ibadah ya. Tapi kalau kita lihat sejarah secara sosiologis, dulu itu adalah label bagi orang-orang yang sebiasanya pulang haji itu mereka akan jadi pejuang Pak. Ya, jadi di Ponegoro
kemudian Imam Bonjol, ulama-ulama kita itu termasuk Kiai Dahlan, ya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pulang itu pasti menjadi pejuang. Makanya diberi label tuh sama penjajah dulu. Ini haji-haji ini pasti mereka menjadi pejuang, ya karena mereka sudah melihat bagaimana para nabi juga berjuang di sana, ya di tengah padang yang panas, yang tandus, tapi tetap bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, tentu ini inspirasi, filosofinya seperti itu, ya. Bahwasanya sekarang orang memanggil itu penghormatan saja, tetapi yang nggak boleh kita mengharapkan itu, Pak. Ya, mengharapkan dipanggil, kalau nggak diundang namanya Pak Haji Dedi nggak datang. Berarti kita harus bijak juga ya menyikapi bahwa ya itu cuma panggilan untuk menghormati saja begitu ya. Penghormatan. Karena memang tugas kita kan menghormati kan. Ya, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha, kan kalau kamu diberikan penghormatan ya balas lagi penghormatan dengan baik. Nah, jadi itu penghormatan bagi orang-orang yang berilmu, ya. Kiai juga begitu kan, ikiwae kalau bahasa orang Jawa dan seterusnya, ya. Tetapi kan ada juga yang kiai selamat taunya kebo. Iya. Ya, dan seterusnya ya. Jadi panggilan-panggilan itu. Nah, bagaimana juga dengan kita menggunjing, ya. Jadi harum kasturi, ya. Itu kan motivasi. Jangan kamu segan gara-gara puasa kamu, mulut kamu bau, kemudian kamu sedih gitu, bukan begitu, ya. Jadi bahwasanya baunya kita itu diganjar oleh Allah. Jangan khawatir lah begitu, ya. Jadi tetap menggunjing itu sesuatu yang haram. Kata Nabi, kata Al-Qur'an, menggunjing itu seperti memakan mayat, daging, ya kan? La yaktab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jadi jaga mulutmu tadi, seperti hadis Nabi tadi, jangan maki-maki kan. Makanya Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa seharusnya dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Karena tadi nggak menahan tadi. Ya. Hanya dapat lapar dan hausnya saja. Nah, kita mudah-mudahan terhindar dari hal-hal seperti itu. Tentu ada motivasi, ya bagaimana kemuliaannya, tetapi Rasulullah juga mengingatkan ada hal-hal yang bisa merusak semua aktivitas pahala dari puasa kita itu. Ya, bagaimana ini juga tadi Bu Ong ya tadi menyampaikan apakah baik gitu ya kalau kita bersedekah, fenomena orang yang bersedekah yang meminta pembangunan misalkan sepanjang tahun, nampaknya itu mungkin menjadi kerisihan mungkin sebenarnya dari Bu Ong juga ya. Dan betul. Ini jatuhnya nanti seperti kayak pengemis atau bagaimana akhirnya hal-hal seperti ini. Nah, itu apakah seperti itu? Itu kelihatannya hanya di Indonesia itu ya Pak ya. Jadi karena memang kita banyak swadaya dibanding memang ditanggung oleh pemerintah ya. Ya mau tidak mau mungkin dilakukan ya. Tetapi pada intinya ya itu sesuatu yang memprihatinkan kita ya. Karena kita menampakkan kemiskinan, termasuk juga ketika pembagian zakat, pembagian kurban, orang-orang suruh antri itu kan sedih kita. Harusnya kalau mengikuti Rasulullah ya kita datangi rumah-rumah mereka itu. Ya, jadi kita datang sekarang udah transfer lah, nggak usah lagi mereka antri-antri sampai menyebabkan maut ya Pak. Beberapa sekali ya hanya kasih zakat 20.000 ada yang meregang nyawa. Ya luar biasa sekali kalau kita lihat di beberapa media ketika beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan tahun ini nggak seperti itu. Dan kita juga mulailah menjaga. Yang berikutnya juga berkaitan juga dengan ria. Apakah ria kita memberi? Ria itu kalau kata Nabi itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah gelap malam. Semutnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Itu biarkan urusan Allah sama kita lah. Jadi ria atau tidak itu biarkan kita. Kalau memang dipublish juga sebagai motivasi kan nggak salah juga. Jadi jangan gara-gara kita takut ria akhirnya kita nggak melakukan apa-apa. Nggak juga begitu. Baik. Ini banyak juga beberapa yang juga komentar, tapi nanti mungkin bisa ditanggapi ya. Ada penelpon kembali, ada Pak Teguh di Cengkareng. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Teguh. Assalamualaikum Bung Deddy. Waalaikumsalam. Silakan Pak Teguh. Oke, begini, maaf itu Pak Ustadz. Saya bertanya nih Pak Ustadz. Kenapa saya bertanya begini? Hampir mayoritas masjid yang ada di negara kita, umpamanya nih malamnya, Bapak Ibu nanti besok maghrib nanti ada buka bersama di sini. Cuman yang saya pertanyakan,
Kalau giliran sahur saya belum pernah nemukan. Bapak Ibu, kita sahur bareng kita ke masjid ya. Nah, pertanyaan saya itu kenapa? Apakah yang sahur bareng ini di masjid itu tidak dicontoh oleh Rasulullah? Satu. Biar sekalian subuhan begitu maksudnya. Iya, sekalian subuhan kan saling subuhan umpamanya gitu kan, sama juga itu. Nah, pertanyaan saya satu lagi. Apakah benar yang anak umur 6 tahun, 7 tahun itu berpuasa itu pahalanya buat ibu bapaknya? Pertanyaan saya. Itu aja. Terima kasih, Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Teguh. Kemudian ada juga Pak Nur di Bojong. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Teguh. Pak Nur. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Nur. Kalau panggil Haji Dedi boleh nggak? Iya. Ya, selamat pagi Pak Ustadz ya. Pagi Pak, pagi. Ya, sepengetahuan saya bahasa haji itu ya Amirul Hajj Indonesia misalnya, pemimpin rombongan haji Indonesia itu kan berkunjung ya. Haji itu menuju ke suatu tempat haji itu ya. Jadi sama Amirul Hajj Bali, Amirul Hajj Bogor ya. Jadi berkunjung ya. Jadi gelar haji itu benar kata Pak Otak tadi itu, zaman Rasulullah, Umar, Utsman, Ali dan sebagai sahabat-sahabat yang lain tidak pernah memakai ya. Karena sifatnya setelah berkunjung selesai, pas pulang tidak berkunjung lagi, orang sudah pulang kok. Ya. Jadi kalau soal statusnya pakai gelar doktor inilah tadi pahlawan apa segala macam nggak ada kaitannya. Agama itu tidak boleh dipleset-pleset. Ya. Nah kedua, ya saya mau tanya sama Pak Ustadz, kan bisa nggak dijelaskan sedikit ya, biar juga masyarakat kita tahu ya kan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bumi itu rata. Kemudian dalam proses, dalam penelitian dunia itu bulat. Bagaimana pemahaman Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nur di Bojong. Wah, ini kita sambil berbagi semua hal, termasuk ilmu pengetahuan juga ini nantinya ya. Oke, mungkin Pak Said mungkin bisa menanggapi, silakan. Ya, pertama tadi ingat juga ya, kenapa tidak ada sahur bersama ya. Betul. Ada sahur bersama waktu iktikaf Pak. Cuman tidak dipublish saja ya. Dan mungkin kesulitan juga kalau kita umroh di Mekah itu kan makanan tuh tersedia itu Pak, mau sahur mau buka ya semua banyak. Memang di negeri kita ini yang tidak terbiasa ya, mungkin seperti itu. Jadi bahwasanya memberi makan ya tidak hanya berbuka saja ya, sahur juga harus diperhatikan juga ini ya. Di beberapa organisasi Islam itu bahkan termasuk juga ada kebiasaan kita yang sahur on the road itu ya, tapi betul. Ya sahur on the road tapi tidak terbiasa juga ya. Tapi pada intinya itu juga bagian dari ingin memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, mempersiapkan diri ya, begitu. Selanjutnya berkaitan juga tentang apa itu tadi lupa. Ya ini tampaknya juga soal anak nih, bagaimana mungkin? Oh iya, bahwasanya anak sampai sebelum ia balik ya dia proses belajar. Bahwasanya anak yang soleh itu akan berefek berimbas baik kepada kedua orang tua. Bahwasanya urusan pahala nanti itu urusan Allah lah, kita nggak paham juga ini bener nggak ini sih. Tapi pada intinya bagi orang tua kita wajib mendidik agar anak-anak kita siap untuk menjadi orang-orang yang soleh. Ya, tentu dengan keteladanan dan seterusnya. Berkaitan dengan ilmu-ilmu tadi, ya kita serahkan kepada ahli ya Pak ya. Kita ini ahlinya, kata para ahli bumi itu bulat, karena mereka punya penelitian. Bahasanya datar dan seterusnya itu kan terjemah kita ya. Ketika ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan biologi, kemudian dijelaskan oleh para ahli biologi, kan akhirnya kita paham. Jadi tidak selalu arti dari ayat-ayat Al-Quran itu secara letterlek ya, tidak letterlek saja. Tentu ada kontekstual dan seterusnya. Itu Pak Dedi. Ya, ini ada juga ya terkait dengan bagaimana mengisi amalan itu agar baik juga untuk tubuh. Nah, ini bagaimana korelasinya antara amalan yang kita lakukan di siang hari, kemudian lanjut lagi dengan amalan di malam hari. Nah, untuk tubuh tuh sebenarnya sedikit mungkin bisa dijelaskan Pak Said, bagaimana untuk orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini agar memang bisa mendapatkan hasil-hasil atau mungkin dari sisi kesehatan mungkin bisa sedikit? Iya, puasa secara lahir dan secara batin tentunya ya. Lahirnya ya kita tetap persiapkan juga.
jangan sampai kita juga tidak menjaga asupan-asupan. Kalau kita lihat memang Rasulullah minum susu, minum kurma, itu kan asupan-asupan lahir untuk memperkuat fisik kita juga. Ya, tidak berlebih-lebihan juga itu bagian dari tidak merusak tubuh kita. Jadi sesuailah dengan kadarnya. Ya, khairul umur ausatuha. Sebaik-baik urusan itu ya pertengahan, sedang-sedang saja ya. Pada saat berbuka sedang-sedang saja. Pada saat sahur juga. Kemudian jangan sampai karena ingin kuat siangnya itu 1 drum 1 galon kita minum. Iya. Biasa saja, sekedarnya saja. Minum susu. Ya bahwasanya puasa kita akan merasakan kelelahan, keletihan itu memang ingin Rasulullah ajarkan kepada kita. Kita ini manusia lemah. Yang kedua, kita itu harus merasakan juga saat lapar. Ya kita hanya lapar terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ada saudara kita yang lapar sepanjang hari dan sepanjang tahun, sehingga memunculkan sikap peduli, sikap empati kita kepada orang-orang du'afa. Makanya Nabi mengatakan tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu ada tetangganya, sahabatnya, saudaranya yang tidur dalam keadaan lapar. Jadi secara lahir ya dipersiapkan dengan makanan-makanan, minum susu. Boleh silakan meminum obat-obatan lah ya untuk suplemen memberikan lah ya, kekuatan makanan, ya. Segala macam vitamin ya harus ya, tetapi sebenarnya dalam konteks spiritual Allah dan Rasul ingin mengajarkan kepada kita untuk tumbuh sikap empati kepada sesama. Ya, ini terkait dengan amalan bersedekah ini banyak juga yang ikut menyoroti bagaimana Pak Ustadz bahwa sedekah kita itu baik sebenarnya harusnya lebih seperti apa sih sedekah pada orang yang tepat atau bagaimana sebenarnya? Karena banyak juga yang menganulir bahwa sedekah itu jangan sembarang orang. Nah, itu bagaimana sebenarnya untuk menjelaskannya? Iya, dalam ayat Al-Quran Allah mengingatkan juga, takutlah kamu kepada orang-orang yang mereka dalam keadaan lemah, mereka takut meminta sebenarnya, mereka malu. Ya, jadi ada orang-orang yang malu, berikanlah karena itu. Ya, walaupun ada juga orang yang nggak malu, akhirnya minta melulu. Nah, yang paling baik sedekah yang terbaik itu adalah kepada keluarga dekat dulu. Kalau kita punya saudara, ya sahabat, keluarga dekat, ya jadi berbuat baiklah kepada keluarga terdekat dulu. Jangan berbuat baik kepada orang lain sementara kita tahu ada saudara kita, sepupu kita, ya keluarga kita dalam atau orang tua begitu ya. Iya, apalagi orang tua bukan saudara, namanya kewajiban. Iya kan? Anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi itu dengan orang tua kita itu harusnya nggak adalah sedekah, malah orang tua itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, jadi dalam sejarah ada dikatakan anak mengadukan orang tuanya karena hartanya diambil oleh orang tuanya. Makanya Nabi mengatakan anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu itu punya ayahmu, punya ibumu. Ya gitu. Jadi berbuat baiklah kepada keluarga terdekat dulu. Dawil kurba, ya baru-baru wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan kemudian orang-orang miskin. Jadi itu yang paling baik dulu Pak Dedi. Iya, artinya kalau kita bersedekah itu bukan berarti ukurannya harus besar, tapi setidaknya bermanfaat ya untuk orang yang bersangkutan, begitu Pak? Iya, betul. Ya, jadi memenuhilah kebutuhan-kebutuhannya, termasuk zakat fitrah kita itu kan, zakat itu kan sedekah ya. Jadi pada hari Idul Fitri semuanya harus makan fitrah. Jangan sampai ada orang yang kelaparan pada satu hari raya Idul Fitri itu. Mengapa kita wajib membayar zakat fitrah tadi? Fitri artinya ayo semuanya makan. Hari Idul Fitri adalah hari kita semuanya makan. Tidak boleh ada yang kelaparan. Bahkan agama melarang, haram berpuasa pada hari raya Idul Fitri. Ya. Ini ada pertanyaan juga nih ya Pak Ustadz ya, terkait dengan sholat malam atau mungkin ibadah-ibadah di bulan Ramadan seperti tarawih, kemudian witir, kemudian sholat malam, tahajud begitu ya. Nah, kegiatan malam yang biasanya dilakukan di bulan Ramadan ini bagaimana baiknya? Apakah memang harus di-fullin agar pahalanya baik, atau mungkin karena ini berkenaan juga dengan mungkin beberapa aktivitas yang tidak bisa dilakukan karena harus bekerja begitu. Nah, itu bagaimana harusnya kita menyikapinya? Silakan. Iya. Bekerja kewajiban, wajib. Sholat malam kesunnah. Ya, kalau memang bisa dilakukan
sembari melaksanakan. Jadi yang wajib sembari dengan yang sunnah. Jangan sampai tinggalkan yang wajib demi mendahulukan yang sunnah. Ya, bagi orang-orang yang bekerja, bahkan Nabi memberikan keringanan-keringanan. Ya. Ada yang susah mencari nafkah di siang hari, ya harus bekerja. Ada para kuli, para buruh kita yang mengangkat barang-barang yang berat. Ya, kalau mereka tidak berpuasa karena memenuhi kewajiban, ada keringanan bagi mereka. Yang Rasulullah marah, Allah marah, mereka yang tidak ada halangan, tidak ada hajat atau hajat kegiatan yang berat, kemudian tidak berpuasa, seandainya ia taubatnya tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Merendahkan, meremehkan, seolah-olah begitu bahasanya. Padahal tetap taubat itu juga diterima oleh Allah sebenarnya. Yang penting penyesalan. Ya, ini ada pertanyaan juga. Kalau zakat fitrah ini, Pak Ustadz, ke orang tua tuh gimana hukumnya? Ini karena seringkali itu ada juga yang pengen tahu di zakat fitrah ke orang tua tuh gimana hukumnya sebenarnya? Iya, aduh, kalau zakat itu kan kotoran ya. Masa kotoran dikasihkan ke orang tua kita? Zakat itu kan harta yang kita sucikan dalam bahasa tanda petik ya. Artinya di situ harusnya zakat itu membersihkan harta, membersihkan kefasikan, membersihkan kekikiran ya. Masa sama orang tua kita kasih zakat ya? Itu tadi kembali ke tanggung jawab tadi ya. Jadi tidak ada yang namanya zakat, tapi lebih kepada kewajiban semua apa yang kita miliki ya. Betul. Oke. Nah, ini ada juga komentar ya dari Pak Haris, katanya banyak yang menyampaikan amalan di bulan Ramadan, tapi hampir tidak ada yang menyampaikan bahwa Rasul mempraktekkan Al-Quran dengan kapasitas sebagai umara, pemimpin berbagai umat, tapi tidak berharap upah dari bawah. Ini berbeda dengan pemimpin masa kini, katanya itu terbalik ya. Tadi itu sudah ditangkapi ya. Kemudian ada juga dari Pak Oni, katanya bagaimana agar ibadah kita itu bernilai atau mungkin diperhatikan, atau mungkin ibarat kata mendapat perhatian dari Allah lah ya, agar kita tuh senantiasa damai atau menjalani hidup ini dengan baik begitu. Nah, ini bagaimana? Amalan apa yang baik sebenarnya? Jadi satu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, pandangan kalian dengan orang yang kehilangan unta dan perbekalannya di padang pasir. Tentu orangnya sedih. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana setelah ia mencari, kemudian ia menemukan perbekalannya itu, bagaimana pandangan kalian? Kata sahabat, tentu dia akan bahagia, gembira. Kata Rasulullah, Allah lebih bergembira kepada hambanya yang bertaubat melebihi orang yang kehilangan bekalnya di padang pasir tersebut. Jadi Allahu afrahu. Jadi Allah lebih berbangga dan berbahagia dengan hambanya yang bertaubat. Taubat itu apa? Menyadari kesalahan, menyadari kelemahan. Jadi semua aktivitas kita, bila kita orientasikan sebagai bentuk kembalinya kita kepada Allah, itulah kegembiraan Allah. Jadi Al-Quran yang kita baca sebagai taubat, puasa yang kita lakukan sebagai taubat, ya, kemudian sholat malam yang kita lakukan sebagai taubat, itulah amal yang paling utama, yang paling Allah gembirakan. Jadi intinya jangan sombong, kita ini kembali kepada Allah semua. Mungkin terakhir Pak Ustadz Said, bagaimana apa yang sekiranya bisa kita lakukan agar nilai ibadah kita ini jangan hanya untuk karena menuntaskan kewajiban, tapi memang ini lillahi ta'ala, apa yang sekiranya jadi harapan untuk ke depan amalan ini akan terus ada. Silakan Pak Ustadz Said. Kata Nabi, innama tub'atsuna biyaumil qiyamah binniyatikum. Kamu nanti di akhirat dibangkitkan berdasarkan motivasi. Motivasinya karena apa? Motivasi seluruh aktivitas kita itu karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita punya kekuatan motivasi karena Allah, menjadi kuat hal apapun yang merintangi kita. Itu Pak Dedi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, termasuk tadi amalan-amalan yang diupayakan, jangan berkecil hati karena Allah yang langsung menilai. Jadi tetap bersemangat begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Untuk terus bisa memberikan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustadz Said. Sama-sama. Pak Tonang atas waktu dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.